Halo, selamat datang di video praktek konseling individu. Perkenalkan, nama saya Iksan Wahyudi. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru, program studi atau bidang studi bimbingan dan konseling Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor pokok mahasiswa 192171051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan atau menyajikan video praktek konseling individu dengan topik pengenalan jati diri. Krisis jati diri seringkali menghinggapi konseling, apalagi pada usia remaja 14 sampai 15 tahun atau pada usia anak SMP. Untuk itu perlu adanya bantuan dari konselor untuk menyelaraskan atau paling tidak mengenalkan jati diri kepada konseling. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan pendekatan REBT atau Rasional Emotif Behavior Therapy yang terfokus untuk membantu konseling, yaitu mengubah pikiran-pikiran irasional menjadi pikiran yang rasional. Jadi saksikan video praktik konseling individu saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miko. Oke. Aduh. Mas Miko, apa kabar? Baik Mas Iksan, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Miko dari mana tadi? Tadi sih dari kantin sih, Pak. Dari kantin. Oke, dari kantin. Makan apa? Tadi makan tempe sama makan itu sih, Pak. Snack yang pedes-pedes kayak makron. Yang jual Buarti. Iya, Buarti. Buarti. Tadi apa namanya, nasi ponggolnya masih enggak? Nasi ponggolnya masih sisa 2. Senang, Pak. Saya yang kebanyakan dari tadi belum makan. Oh. Iya, Pak, sekarang aja. Jangan lah, nanti aja lah. Oh. Sekarang aja nanti biar Pak Isen tak WA aja sama Buarti kalau ada gitu ya. Ini Mas Miko Oke. kelas 8 itu ya? Oke, kelas Iya. 8 cek. Soalnya Pak Isen itu kadang itu apa ya, ketuker sama Miko yang kelas 9 sama Miko yang kelas 8. Soalnya Pak perawakannya kan sama. Oh. Tapi gandangan saya lah, Pak. Iya, semua orang kan ganteng lah. Iya, betul. Tapi gandangan saya tahu, Pak. Iya, benar ulang aja. Jadi kemarin kalau nggak salah Mas Buku juga ikut ya yang festival itu yang Festival ada di di alun-alun. Oh, iya ikut. Aku juga Ikut. aku juga. Terus kemarin pas Grazion juga ikut nggak? Enggak ya. Berarti pas yang jaga itu memang nggak apa namanya, nggak diikutsertakan dalam pelajaran. Enggak. Cuman kayaknya dipilih salah satu aja. Sebenarnya Pak Isan kemarin tuh mau ke sana, cuman entah kenapa itu selalu ada barengan. Kayak kemarin hari Rabu tuh, Pak Isan itu sebenarnya pengen ke sana, cuman ada barengan sama tawaran Pak Isan juga ngerjain salah satu video ya. Jadi Pak Isan kan biasanya ngerjain video, terus ternyata memang ada barengan. Jadi Pak Isan nggak bisa ke sana. Atau kan apa ya? Mungkin di sana udah banyak kayak Pak Hani, ya kan, terus ada Pak Iwan, kan mungkin udah ada yang jaga. Ya, rame lah Pak, dan sumpuk juga sih sana banyak. Terus juga itu sih banyak yang ya parkirnya juga susah Pak, mending gak usah ke sana tadi. Oke, Mas Miko, di sini ada perlu apa sama Pak Iksan? Jadi gini Pak, saya mau cerita terkait permasalahan saya Pak. Masalahnya ya. Jadi kenapa Mas Miko? Kok ada permasalahan apa yang perlu dibicarakan sama Pak Iksan? Jadi gini Pak, saya kadang bingung sama diri saya sendiri Pak. Sebenarnya maunya apa, sukanya apa, kadang juga merasa saya itu nggak punya kelebihan apa-apa loh Pak. Jadi itu Pak masalah saya. Oke, baik. Jadi di sini Mas
Mas Miko ingin meminta bantuan Pak Iksan terkait dengan konseling individu. Baik, sebelum kita masuk ke konseling individu, ada baiknya Pak Iksan menjelaskan terkait dengan sistematis dan mekanisme dari konseling individu itu sendiri bagaimana. Pertama, jadi Pak Iksan mau jelasin dulu nih konseling individu itu apa. Konseling individu itu pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan pada konseling yang di sini notabene adalah Mas Miko dan saya Pak Iksan adalah konselor. Jadi saya konselor, Mas Miko adalah konselor. Kemudian di sini tugas dari konselor adalah membantu si konseling dengan tujuan apa? Menyelesaikan masalah tersebut dengan kemandirian. Ingat, dengan kemandirian. Berarti nanti yang menyelesaikan adalah Mas Miko itu sendiri. Cuman saya hanya mengarahkan saja atau memberi motivasi atau support saja. Kemudian di sini untuk konseling individu itu ada yang namanya kesepakatan waktu. Nah, di sini saya nih mau bertanya sama Mas Miko, kira-kira berapa lama nih proses konseling individu ini kita akan berlangsung? 30 menit, 40 menit, 50 menit, atau sampai 1 jam? Kira-kira mau berapa menit? Mungkin 30 menit aja lah ya Pak. 30 menit. Oke, baik, kita sepakati ya. Oke. Terus yang selanjutnya terkait dengan kerahasiaan, Mas Miko nggak usah khawatir. Karena di sini kerahasiaan Mas Miko, apa yang diceritakan oleh Mas Miko kepada Pak Iksan itu akan saya jaga. Saya nggak akan cerita ke siapa-siapa. Pak Iksan hanya sebagai pendengar dan tidak untuk membagi cerita dari Mas Miko. Jadi Mas Miko nggak perlu khawatir lagi terkait dengan kerahasiaan. Jangan sampai ada nanti pemikiran, oh nanti kalau saya cerita gini bagaimana ya? Nah nanti gimana ya? Takut nanti kesebar gini-gini. Nggak perlu, karena Pak Iksan jamin 100% kerahasiaan Mas Miko aman di tangan Pak Iksan. Jadi itu, baik, bisa kita mulai? Bisa Pak. Baik, jadi tadi saya dengar Mas Miko tadi agak berat, ya. Dimana Mas Miko ini merasa kebingungan memahami diri sendiri. Jadi kira-kira nih, Mas Miko itu biasanya pas waktu merasa kayak seperti itu tadi, Mas Miko itu ngapain saja? Apa yang Mas Miko lakukan? Kadang saya itu minder karena lihat teman-teman itu kayak punya tujuan. Saya melihat diri saya sendiri aja kayak masih bingung kayak apa-apa. Aduh, saya masih ada pilihan-pilihan yang menurut saya itu ini tak bisa, ini bingung apa yang dengan ini ya. Jadi memang bisa dibilang itu Mas Miko masih punya kekhawatiran. Oh, saya tidak yakin soal ini. Oh, saya tidak yakin soal itu. Jadi terus Mas Miko merasa tertinggal dibandingkan teman-teman juga? Iya Pak, benar sekali. Baik, terima kasih karena Mas Miko udah jujur terkait dengan permasalahan Mas Miko. Tidak semua orang bisa tuh berani ngomong sejujur-jujurnya kayak Mas Miko seperti ini. Jadi di sini Pak Iksan mengapresiasi terkait dengan cerita Mas Miko tadi, dimana ini salah satu keberanian yang tidak dimiliki orang lain. Hanya sedikit orang yang berani bercerita seperti ini. Oke, baik. Di sini Pak Iksan mau tanya nih. Jadi selama ini apakah ada orang lain yang tahu soal permasalahan dari Mas Miko? Sejujurnya sih saya nggak bilang sama-sama karena saya pendam sendiri. Saya telah sendiri. Ya, saya aja yang punya permasalahan ini. Ya ampun, sampai segitunya ya. Pasti cukup berat ya. Karena Mas Miko itu memendam pikirannya Mas Miko itu sendiri. Saya rasa memang Mas Miko ini adalah orang yang kuat. Jadi
menurut Mas Miko, apakah keadaan keluarga juga mempengaruhi apa namanya bisa dibilang keadaan Mas Miko saat ini, permasalahan Mas Miko saat ini? Sangat berpengaruh ya Pak, soalnya saya bingung mau cerita ke bapaknya. Kalau orang tua saya jarang ada di rumah, sekalinya di rumah mama bapak juga kelelahan karena habis bekerja, karena kan kerjanya dari pagi sampai malam. Iya. Terus teman-teman nggak ada yang bisa ngerti kondisi aku. Terus jadi ya saya pikirnya nggak ada tempat buat cerita curhat Ya, keluh kesah gitu, nggak bisa. sampai segitunya ya Mas Miko ya. Iya Pak. Ya ampun, berarti cukup melelahkan ya Mas. Betul, sangat melelahkan Pak. Memendam itu sendiri. Iya betul. Terus menurut Mas Miko nih, Mhm. keadaan keluarga juga mempengaruhi juga. Iya, mempengaruhi. Mempengaruhi juga nih. Jadi di sini apakah Mas Miko karena memiliki pemikiran tersebut, Oke. efeknya itu apa? Efeknya sih saya jadi overthinking. Overthinking. Iya, terus segala sesuatu jadi negatif, kayak bawaannya kayak berprasangka gitu. Ya. Jadi Apalagi ke orang lain. maaf ya Mas Miko, saya potong ya. Jadi Mas Miko karena ada pemikiran tersebut, Mas Miko itu jadi bawaannya itu overthinking. Betul. Terus pemikirannya itu selalu berprasangka buruk. Betul betul. Sama teman-teman, Betul Pak. sama orang lain gitu ya. Iya betul Pak. Ya ampun, sampai segitunya Mas Miko. Oke. Baik, oke. Di sini Pak Iksan mau lebih lanjut lagi terkait dengan permasalahan Mas Miko. Coba Mas Miko ceritakan apa yang biasanya terjadi ketika Mas Miko merasa minder. Jadi pas merasa minder itu biasanya Mas Miko ngapain aja? Oh, kalau saya sih biasanya gini Pak, menghindari teman-teman Pak. Nah, saya juga sering bikin aja di kelas karena saya pikir saya itu kayak nggak bisa bersaing sama teman-teman saya yang lain Pak. Sampai segitunya. Iya, karena saya masih bingung ke diri saya sendiri Pak. Kira-kira sejak kapan Mas Miko bisa mempunyai apa namanya pemikiran semacam itu? Mungkin kalau saya bisa bilang sekitar SMP mungkin ya Pak. Nanti pas awal-awal SMP. Awal SMP kan kelas 8. Iya. Nah, pas lagi mungkin awal-awal kelas 7 itu karena teman-teman sebelah saya itu udah punya bakat masing-masing loh, sedangkan saya itu kayak biasa-biasa aja, kayak siswa-siswa yang tidak berprestasi ya. Kenapa tadi Mas bilang kok biasa-biasa aja? Ya, Apa yang membuat Mas Miko itu merasa biasa saja itu kenapa? ya karena menurut saya itu saya itu nggak terlalu pintar di pelajaran. Nah, belajar olahraga juga. Enggak juga lah. Iya. Juga. Nah, jadi saya anggap bahwa saya itu minder sama teman-teman yang sekelas ya, gitu. Jadi di sini Mas Miko menilai bahwasannya diri Mas Miko ini kemampuan akademik dan bakatnya itu memang tidak menonjol daripada teman-teman Mas Miko itu sendiri, ya? Iya Pak, nah saya pikir nggak ada yang menonjol dari saya loh. Terus pernah nggak teman atau keluarga atau mungkin orang lain yang mengatakan hal baik tentang Mas Miko itu ada? Kalau itu sih jelasnya ada sih Pak. Ya katanya saya orang yang baik, suka membantu, nggak sombong, ramah. Gitu sih Pak. Kira-kira nih menurut Mas Miko, apakah terkait dengan pribadi yang baik dan suka membantu itu bukan sebuah hal atau suatu kelebihan? Kira-kira menurut Mas Miko itu kelebihan atau bukan? Itu mungkin kelebihan ya Pak. Kelebihan kan? Kelebihan, Oke. Jadi di sini Bapak melihat bahwasanya itu sebagai kekuatan atau kelebihan dari Mas Miko sendiri, dimana itu hal yang bagus. Tidak semua orang itu mudah peduli kepada orang lain Mas Miko. Bahwasanya selain itu kegiatan yang membuat Mas Miko nyaman atau senang, kira-kira itu apa? Jadi kegiatan yang Mas Miko itu yang Mas Miko senangi saat ini apa kira-kira? Saya sih sukanya gambar sih Pak.
gambar gambar kayak misal pemandangan, terus kadang gambar-gambar orang ya, walaupun nggak bagus-bagus banget ya Pak, tapi ya itulah hobi saya. menarik. Kira-kira seberapa sering sih Mas Miko menggambar, maksudnya menggambar begitu, seberapa sering kegiatan Ya kalau saya udah mulai menggambar berarti tandanya saya lagi bosan atau lagi banyak pikiran, nah saya alihkannya ke kegiatan menggambar itu. Oh, supaya tidak ke-trigger sama yang lain. Betul. Kalau tadi kan Mas Miko katakan juga takutnya nanti overthinking. Betul. Seperti itu. Berarti menggambar ini jadi salah satu cara Mas Miko untuk mengekspresikan diri. Iya Pak, benar Pak. Jadi saya mengekspresikannya dengan media melukis itu. Oke. Kadang Mas Miko, seseorang itu belum menyadari potensinya itu adanya di mana, karena terlalu fokus nih pada kekurangannya. Padahal setiap orang punya kekuatan dan kekuatannya masing-masing. Dari cerita tadi Mas Miko atau Pak Ihsan lihat itu memiliki kepedulian dan kemampuan memenangkan diri lewat gambar. Jadi coba deh Mas Miko lihat, Mas Miko satu, peduli sama orang lain, suka membantu, kemudian suka menggambar, ya kan, dan mau mencoba memahami diri Mas Miko itu sendiri. Nah, kira-kira benar nggak apa yang saya katakan? Benar juga ya Pak, saya juga baru kepikiran itu. Ya, terus bagaimana perasaan Mas Miko setelah menyadari hal tersebut? Ya, saya mikirnya setelah saya tahu itu jadi lega sih Pak. Iya kan? Oke, Mas Miko. Kalau setelah konseling ini nih, jadi kira-kira ketika konseling ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan sukses, kira-kira perubahan apa sih yang ingin Mas Miko rasakan? Saya lebih pengen kenal sama diri, terutama bagian saya tuh biar nggak minder terus dulu. Saya ingin menjalani selayaknya ya teman-teman yang lain, menikmati hidup. Jadi menikmati hidupnya, ya. Dia nggak kepikiran yang lain, nggak harus berpikir hal-hal yang buruk, nggak harus berpikir sesuatu itu harus dipandang dari segi ini, segi itu, pokoknya mengalir saja gitu ya. Oke, baik. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah lebih memahami diri dan lebih percaya diri. Tentu semua itu perlu proses nih. Ya, seperti itu Mas, benar? Betul. Oke, baik. Kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 nih, seberapa paham nih Mas Miko terhadap diri Mas Miko itu sendiri? Kalau sejauh ini sih mungkin saya bisa nilai sekitar 4 ya Pak. 4? 4 Pak. 4 Mas? Mungkin 4 Pak. Oke. Terus menurut Mas Miko nih, supaya bisa naik minimal ke angka 6 nih, hal apa yang perlu dimulai dari diri Mas Miko itu sendiri? Mungkin diawali saya akan mencoba ke hal yang baru ya, yang jelas nggak usah terlalu membandingkan diri sama ke orang-orang lain. Oke. Teman-teman saya yang lain lah. Good, itu pemikiran yang bagus. Jadi Mas Miko mulai menyadari bahwasannya membandingkan diri antara Mas Miko dengan orang lain itu membuat Mas Miko semakin bingung dan semakin minder. Benar? Nah, terus kemudian apa tujuan kecil yang mungkin saya katakan realistis bagi Mas Miko untuk minggu ini? Kita mulai minggu dulu aja. Kira-kira apa? Kira-kira saya mungkin akan menulis hal-hal yang saya suka ya. Menulis. Kemampuan yang saya punya itu aja sih Pak. Jadi ini saya sangat tercengang, bagus sekali. Jadi strategi atau rencana yang Mas Miko katakan tadi terkait dengan menulis itu suatu hal yang sangat bagus menurut Pak Ihsan, karena ini adalah langkah awal untuk mengenal diri yang Mas Miko menjadi lebih baik lagi. Karena saya tahu dengan menulis maka tulisan ini selama tidak hilang maka ini akan jadi pedoman, dan itu adalah langkah yang bagus. Baik,
Terus tadi Mas Miko sempat mengatakan bahwasanya diri Mas Miko itu biasa saja, nggih? Nggih, betul, Pak. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar nih terkait dengan permasalahan Mas Miko ini, apakah Mas Miko masih melihat diri Mas Miko ini sepenuhnya seperti itu? Nah, sepenuhnya seperti itu sih, Ya, Pak. sepenuhnya. Oke. Oke. Terus perubahan apa yang ingin yang biasa mungkin bisa saya katakan adalah apa yang berubah dari pandangan Mas Miko? Yang berubah dari pandangan saya tuh jadi kayak ternyata tuh saya punya hal baik juga ya, jadi tapi selama ini saya juga nggak sadar kalau saya punya hal baik itu. Kalau Mas Miko bisa menggambarkan diri Mas Miko sekarang dengan kalimat baru, kira-kira bagaimana? Mungkin saya akan bilang saya belum menemukan semuanya, Ya. tapi saya punya kelebihan yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Good, kalimat itu sangat baik. Terus selanjutnya bagaimana perasaan Mas Miko ketika mengucapkan itu? Apa sih setelah mengucapkan itu perasaannya yang muncul apa? Saya lebih merasa semangat, bahagia, mungkin lebih memikirkan hal-hal yang lebih positif lagi ya, Pak. Oke, good sekali. Baik, saya catat dulu ya. Oke, Pak. Oke, di sini Pak Isan senang banget mendengarnya tadi. Kata-kata yang dari Mas Miko tadi terkait dengan yang menjadi motivasi dari Mas Miko itu sendiri. Kadang proses memahami diri sendiri memang membutuhkan waktu, tidak harus langsung sempurna. Yang penting adalah mau mengenali dan menerima diri sedikit demi sedikit. Kita tahu sendiri bahwasanya manusia itu perlu adanya proses, tidak secepat orang lain. Jadi memang proses orang-orang itu memang berbeda-beda. Ada yang bisa cepat, ada yang tidak, ada yang memang itu sulit tapi bisa, ada yang mudah tapi endingnya malah nanti buruk. Jadi di sini saya melihatnya Mas Miko ini mungkin bisa saya katakan proses dari Mas Miko ini sedikit demi sedikit dulu. Oke, Pak. Jadi kemudian di sini mari kita buat langkah yang sederhana. Oke, Pak. Yang bisa Mas Miko lakukan setelah ini, Pak. kira-kira nih Pak Isan tanya, langkah sederhana apa yang ingin Mas Miko lakukan setelah ini? Berhubung tadi saya bilang saya ingin menulis segala sesuatunya, jadi kemungkinan saya akan menulis kelebihan dan hal yang saya suka itu apa di kertas. Nah, kalau saya tempel nantinya, terus mencoba nggak membandingkan diri. Ya, benar. Nah, itu benar sekali Mas. Jadi nggak perlu kayak seakan-akan membandingkan orang lain, karena orang lain yang kita bandingkan itu belum tentu lebih baik daripada kita. Ya. Terus untuk menulis rencana bagus, good banget itu, rencana yang sangat-sangat bagus. Terus ada lagi? Mungkin saya mau lebih sering gambar juga ya Pak, karena saya juga hobinya di gambar itu. Ya, good. Ya, itu apalagi kalau ditekuni itu bisa jadi penghasilan bagi Mas Miko kan. Teman saya pun juga itu kan ada salah satu yang kerjaan itu kan asik kan. Kerjanya mulainya dari bawah. Itu bisa nanti ya kan ya. Saya tekuni ya Pak. Oke, baik. Sekarang Pak Iksan mau bantu merangkumkan ya. Jadi di sini tadi pertama Mas Miko ingin menulis hal positif tentang diri sendiri. Yang kedua yaitu mengurangi, saya sembari nulis ya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan menggambar sebagai cara mengekspresikan
Apakah itu sesuai? Sesuai Pak. Sesuai ya. Oke, baik. Dari langkah-langkah tadi Mas Miko, mana yang paling yakin bisa Mas Miko lakukan? Atau mulai dulu lah? Mungkin saya bisa menulis hal positif tentang diri sendiri ya, karena itu berkaitan dengan diri saya sendiri, jadi mudah. Mudah ya. Oke, baik. Terus saya pikir memang ini adalah hal bagus ya dari Mas Miko sendiri, karena Pak Ihsan juga percaya bahwasanya Mas Miko bakal mampu melakukan perubahannya. Itu memang nggak langsung cepat gitu Mas, sedikit demi sedikit, tapi perubahan itu memang dimulai dari langkah kecil. Saya yakin Mas Miko dengan ini pasti bisa melakukan itu semua. Oke, baik. Mas Miko, kira-kira nih, ini sedikit sharing saja ya. Nah, kira-kira setelah ini nanti Mas Miko apakah ingin melanjutkan terkait dengan rasa keminderan Mas Miko ini atau tidak? Mungkin tidak ya? Tidak ya? Karena saya juga cukup memahami yang Pak Ihsan sampaikan. Oke, baik. Ya. Bapak pun juga di sini senang mendengarnya, di mana hari ini Mas Miko sudah mau terbuka dan jujur kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan hanya bisa mendoakan semoga setelah ini Mas Miko semakin mengenal dan menghargai diri Mas Miko itu sendiri. Ya? Baik Pak. Ya. Kalau nanti Mas Miko masih ingin bercerita atau membutuhkan bantuan kepada Pak Ihsan, boleh nanti langsung datang ke ruangan Pak Ihsan. Langsung aja ya Pak. Langsung saja. Karena ruangan ini bisa Pak Ihsan katakan adalah 24 jam. Mau jam 24 jam Pak? Iya, 24 jam. Nggak pulang Pak? Pak Ihsan kan sering di sini. Jadi kalaupun ada permasalahan apa, kalaupun ada bantuan apa, silahkan bisa datang di sini. Oke, Mas Miko, mungkin di sini proses dari konseling ini kita bisa akhiri. Ada yang ingin Mas Miko katakan sebelum kita akhiri? Tidak ada sih Pak, paling kayak ucapan terima kasih aja sudah didengarkan. Baik, sama-sama Mas Miko, karena sejatinya Pak Ihsan yang juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terkait dengan permasalahan siswa Pak Ihsan itu sendiri. Karena pada dasarnya seorang guru itu harus membimbing anak didiknya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena kalau terjadi sesuatu dengan anak didik Pak Ihsan itu juga nanti akan menjadi orang yang pertama yang dipertanggungjawabkan, bukan hidupnya tapi juga di akhirat. Jadi prinsip Pak Ihsan seperti itu. Maka dari itu Pak Ihsan memang loyal ya, bisa dikatakan loyal, terutama dengan anak didik Pak Ihsan. Pak Ihsan itu bisa dibilang nggak ingin melihat anak didik Pak Ihsan ini merasa kayak Mas Miko minder, terus masih kebingungan mencari jati diri dan lain sebagainya. Pak Ihsan itu pikirnya inginnya paling nggak murid-murid Pak Ihsan atau peserta didik Pak Ihsan ini dia itu punya kemandirian yang tinggi, kemudian memiliki jati diri yang memang dia itu kuasai, dan juga paling tidak memiliki kemampuan yang mampu membuat dia itu sukses di masa depan. Nah, di situ tugas Pak Ihsan untuk membimbing. Jadi apapun permasalahan Pak Mas Miko ataupun teman-teman Mas Miko sekiranya itu langsung saja ke sini, karena Pak Ihsan di sini ada setiap saat. Jadi Pak Ihsan tidak akan kemana-mana, akan ada stay di sini untuk membantu permasalahan dari Mas Miko ataupun teman-teman Mas Miko. Jadi seperti itu. Baik, tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Ya Pak, cukup. Sudah cukup? Yakin? Baik, oke Mas Miko. Baik, untuk sesi konseling pada hari ini kita sudahi. Semoga sekali lagi saya doakan Mas Miko
bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, bisa terus tidak minder lagi, dan nanti bisa mengenal diri Mas Miko sendiri dengan lebih baik. Baik, itu saja saya cukupkan. Terima kasih atas kedatangan dari Mas Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dadah.